Saya tuh suka begadang. Sejak SD, tidur saya tuh selalu telat. Alasan pertamanya karena saya ingin main komputer lebih lama. Jadi saya pikir daripada tidur, mending main aja. Bahkan waktu saya kuliah, seringkali saya tidak tidur semalaman dan paginya harus berangkat kuliah. Nah, memang walaupun saya merasa banyak hal yang bisa dimanfaatkan jamnya di malam hari, tapi paginya itu capek sekali, ngantuk. Kalau sialnya paginya saya mungkin harus berangkat kuliah atau mungkin kerja, itu rasa mengantuknya tuh seperti penderitaan, pusing. Waktu sekolah dulu yang saya pikir cuman kapan saya bisa kembali ke rumah kemudian tidur. Saat saya belajar, saya jarang perhatikan, saya juga jarang bisa menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan karena saya mengantuk. Tapi saat kerja memang lebih penting ya, karena saya seorang dokter, jadi karena jaga malam mungkin malah bisa dimanfaatkan kebiasaan tidurnya. Walaupun begitu, saya tuh berpikir, kebiasaan kurang tidur saya itu apakah lama-kelamaan tidak baik untuk tubuh saya? Apakah kurang tidur itu bisa memperpendek umur? Nah, saya sudah mencari tahu secara ilmiah dan di video ini kita akan bahas bersama. Sebelum kita membahas bagaimana efek kurang tidur terhadap tubuh kita, saya tuh masih bertanya, sebenarnya kenapa sih kok kita harus tidur? Kenapa manusia nggak bangun aja kemudian menggunakan 24 jam untuk segala aktivitas? Nah, saya mencari tahu, ternyata memang tujuan kita tidur itu masih belum terlalu jelas. Kenapa kok bisa otak kita itu diprogram untuk tidur? Itu sebenarnya hanya ada teori-teori saja. Teori pertama dikatakan secara evolusioner, kita tuh tidur di malam hari sebenarnya untuk menghindari predator-predator yang bisa mengintai saat malam hari. Kemudian teori kedua itu mengatakan bahwa kita tuh tidur malam hari agar tenaganya lebih bisa dipakai di siang hari, karena berburu makanan di siang hari itu lebih efisien. Teori yang ketiga adalah tidur itu mungkin untuk perbaikan sel-sel tubuh, contoh seperti sel otot, kemudian untuk metabolisme protein, untuk metabolisme hormon. Kemudian teori keempat, tidur itu ditujukan untuk membangun atau memperbanyak saraf-saraf di otak kita, mengembangkan saraf otak kita. Dan itu juga mungkin terbukti karena pada bayi, kenapa kok bayi dan anak-anak itu perlu tidur panjang, itu mungkin karena memang agar perkembangan otaknya baik. Nah, apapun itu, semua itu hanya teori-teori saja, dan sebenarnya kenapa kok kita perlu tidur itu masih belum terlalu jelas. Nah, sekarang, Dok, sebenarnya berapa banyak sih jumlah jam tidur yang kita butuhkan? Menurut konsensus, jam tidur yang kita butuhkan tuh rata-rata untuk orang dewasa itu sekitar 7 jam setiap harinya. Untuk orang dewasa muda itu dikatakan lebih lama, bisa 9 jam. Untuk orang yang sedang sakit atau orang yang mungkin ada hutang tidur, mungkin yang sebelumnya itu tidurnya kurang kemudian butuh tidur, itu juga sekitar 9 jam. Nah, lebih dari itu tidak disarankan karena katanya justru efeknya buruk. Makanya kalau misalkan Anda penasaran, saya ini harus bangun jam berapa, harus tidur mulai jam berapa, ininya rata-rata kalau misalnya Anda seorang dewasa yang sehat, maka anggap saja 7 jam itu sudah cukup untuk tidur yang baik. Memang setiap orang tuh beda-beda. Mungkin ada orang yang terbiasa tidur lebih singkat dan mungkin tergantung dari fungsi tubuh masing-masing. Tapi kalau misalkan kita kurang tidur dari 7 jam, itu dianggap kurang. Walaupun demikian, kita nggak bisa bilang, oh saya semalam tidur 5 jam, itu berarti saya udah sangat butuh tidur banget, sudah kurang tidur sekali. Nah, sebenarnya kurang tidur itu lebih tepatnya didefinisikan sebagai kekurangan jam tidur ini selama 3 bulan itu sebagian besar harinya itu kurang. Jadi kalau misalkan Anda cuma kurang tidur sama sehari 2 hari itu masih bisa toleransi. Kalau misalkan sudah sampai 3 bulan seperti itu terus, ini berarti dia tidurnya insufisien atau kurang tidur, dan pasti ada efek-efek buruk terhadap kesehatannya dan juga aktivitas sehari-harinya. Nah, bicara soal aktivitas sehari-hari dan kesehatan, nah ini, Dok, apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan kita
ternyata ya otak itu dia seperti saya bilang membutuhkan tidur agar dia itu bisa refresh ya. Kalau misalkan tidak tidur, maka akan ada gangguan-gangguan di tubuh kita seperti gangguan hormonal atau aksis hipotalamik pituitari aksis. Kemudian bisa ada gangguan juga pada siklus sirkadian atau gangguan jam tubuh kita. Jadi tubuh kita bagian ada semacam jam yang mengatur jam makan, jam tidur dan lain-lain. Itu kalau misalnya tidurnya berantakan itu bisa terganggu. Dan juga ada suatu peningkatan reaksi peradangan di tubuh kita. Nah, intinya semua efek-efek buruk ini itu bisa berpengaruh buruk ke kesehatan kita dalam jangka panjang dan jangka pendek. Gejalanya dalam jangka pendek itu tentu kita akan merasa mengantuk, cepat lelah, kemudian sulit konsentrasi. Tapi di jangka panjang pun juga banyak sekali efek kurang tidur. Apa saja? Ini saya bacakan. Mohon izin karena banyak sekali jadi saya tidak bisa menghafal satu persatu. Kurang tidur ternyata ada efeknya pada penyakit-penyakit kronis seperti meningkatkan resiko hipertensi, meningkatkan resiko penyakit jantung termasuk penyakit jantung koroner, meningkatkan resiko obesitas atau gemuk, kemudian meningkatkan resiko kanker, kemudian meningkatkan resiko depresi ya. Jadi orang yang kurang tidur juga lebih mudah depresi, lebih sering depresi, dan bisa saja depresinya lebih parah dibandingkan orang yang cukup tidurnya. Kemudian salah satu efek yang lumayan signifikannya itu adalah pada otak. Banyak sekali efek-efek pada otak yang buruk karena kurang tidur ini. Contoh seperti kekurangan kemampuan berpikir. Contohnya untuk berpikir hal yang sulit, yang rumit, untuk perhitungan-perhitungan yang kompleks itu bisa berkurang karena kita kurang tidur. Kemudian penurunan daya ingat, entah itu menerima ingatan atau mencoba untuk mengingat sesuatu, itu lebih jelek jika kurang tidur. Gangguan mood, lebih mudah marah, lebih mudah sedih, dan lain-lain. Gangguan dalam pembelajaran, seperti saya bilang tadi, saya kalau kuliah itu rasanya kurang bisa nangkep pelajaran karena kurang tidur. Kemudian menurunkan kewaspadaan, menurunkan waktu reaksi. Nah, jadi kalau saya bacakan tadi, sebenarnya kan ada banyak efeknya pada otak dan kemampuan berpikir kita, dan ini juga ada pengaruhnya ke kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan, kalau misalkan kita kurang tidur bisa meningkatkan resiko ada cedera apapun, entah karena kita teledor atau bagaimana karena kurang tidur. Misalkan karena kecelakaan, bisa kecelakaan saat kerja, saat menyetir, kemudian kesalahan dalam kerja, misalkan ada seorang tenaga kesehatan kurang tidur, itu juga bisa meningkatkan risiko ada kesalahan dalam tindakan medis. Kemudian juga penurunan kemampuan untuk decision making atau penurunan keputusan, jadi seperti lebih gampang pelin-pelan gitu ya anggapannya kurang tidur. Dan juga orang yang kurang tidur itu pola pikir moralitasnya itu juga lebih menurun. Jadi ya anggap aja mungkin kalau misalkan Anda kurang tidur lebih mudah untuk melakukan kejahatan gitu ya. Nah, semua efek ini kembali lagi ke suatu pertanyaan, dok, apakah kurang tidur itu berarti bisa memperpendek umur kita? Ya, hanya meninjau dari resiko hipertensi, resiko diabetes, resiko penyakit jantungnya, resiko obesitas dan kanker, itu ya mestinya bisa menurunkan atau memperpendek umur. Anggapannya kurang tidur itu tidak ada manfaatnya ya, emang kita harus tidur, itu satu kebutuhan. Nah, ditambah karena ada efek pada konsentrasi pada otak ini, yaitulah juga misalkan Anda terutama kerja di suatu pekerjaan yang sangat beresiko, yang rawan terjadi kecelakaan yang fatal, ya itu apalagi itu justru bisa meningkatkan resiko umur pendek. Siapa tahu ada kecelakaan kerja gitu kan. Dan itu juga sebenarnya sudah ada penelitian yang membuktikan ini. Gini, belum ada yang bilang bahwa memang tidur itu secara terang-terangan memperpendek umur ya. Ini belum diteliti orang yang kurang tidur itu dia umurnya umur berapa gitu, masih belum ada. Tapi ada penelitian dia tuh menyatakan bahwa kalau misalkan kurang tidur ini itu berhubungan dengan kematian sebab apapun. Nah, maksudnya itu mungkin kurang tidur ini tuh bisa meningkatkan resiko kematian, tapi entah apa sebabnya, entah karena penyakit jantung, karena apa, karena kecelakaan. Jadi ya bisa bilang terjawab ya, kalau Anda kurang tidur itu berarti bisa meningkatkan resiko kematian lebih dini. Terus bagaimana dok? Apakah kita harus
mau nggak mau ya tidur, memperbaiki tidur. Ya iya, ya maksudnya kan masalahnya kan adalah karena kurang tidur. Ya terus apalagi kalau misalkan nggak ngatasi tidurnya kalau gitu. Nah, terus bagaimana cara kita bisa memperbaiki tidur kita? Nah, ini yang lebih penting. Beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk mungkin Anda agar tidurnya itu lebih berkualitas adalah: satu, pastikan durasinya cukup sekitar 7-9 jam. Terus, pastikan jam tidurnya itu terjadwal dengan baik. Terus, olahraga di siang hari. Diet yang bagus alias pola makannya baik. Kemudian, jangan makan terlalu dekat saat mau tidur. Kemudian, saat kita tidur, lampunya dimatikan, jangan ada yang terlalu terang. Pastikan saat kita tidur, suasana itu tenang, tidak ada suara-suara yang mengganggu. Kemudian, suhu itu juga penting. Jangan kepanasan, kedinginan, karena dikatakan kalau misalkan suhunya itu cocok, itu tidurnya lebih berkualitas. Kemudian ini yang mungkin kita sebagai seorang milenial atau seorang manusia di era modern yang sulit ya, adalah membatasi aktivitas sebelum dan saat tidur. Jadi saya paham mungkin Anda bahkan sekarang sedang nonton video saya ini sambil lihat HP di kasur gitu ya. Itu saya jangan ya. Mau tidak mau kita itu lama-lama semakin diperdaya oleh teknologi yang menginginkan perhatian kita. Ya kita harus melawan balik. Kita hindari HP, hindari main-mainan apapun sebelum tidur. Karena mungkin bahkan pada anak-anak zaman sekarang itu yang paling berpengaruh terhadap jam tidurnya. Bahkan saya sendiri kan begadang dulu karena saya pengen main komputer. Apalagi anak zaman sekarang ya. Nah makanya bagi Anda yang mungkin masih kurang tidur, ya apapun itu tuh tidak baik untuk jangka panjang. Apalagi kalau misalkan Anda bekerja di suatu tempat yang membutuhkan daya pikir yang cukup keras, ya mau tidak mau harus diperbaiki tidurnya. Tetapi kembali lagi ya, kan karena kita kan punya prinsip hidup masing-masing. Kurang tidur bisa memperpendek umur. Tapi ya kan ada yang mungkin berprinsip kalau kita kebanyakan tidur, kita juga tidak bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan. Mungkin ada yang punya ambisi tertentu agar makanya tidurnya kurang, belajar terus, bekerja terus begitu ya, itu silahkan, semua itu pilihan masing-masing. Saya hanya mengutarakan bahwa kurang tidur itu tidak baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya harap video ini bisa menyerahkan Anda tentang sebenarnya itu apakah kurang tidur itu baik nggak sih? Ternyata tidak baik untuk tubuh kita. Saya harap semua yang nonton video ini selalu tidak kurang tidur. Dan Anda yang sedang nonton di kasur mau tidur, matikan sekarang, udah tidur aja. Terima kasih. Nama saya Setia Gerukmana dan sampai jumpa di video berikutnya.